المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersama kembali di bulan yang mulia ini, di hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Berarti tanpa terasa Ramadan telah lewat separuh, ya. Masih tersisa separuh, dan yang tersisa itu lebih utama dalam dunia daripada yang sudah berlalu. Jadi bagian akhir Ramadan itu lebih mulia daripada bagian awal. Karena itu kita perlu mengambil nasihat para ulama. Itmamul khairi khairun min baqi. Menyempurnakan kebaikan itu lebih baik dan lebih utama daripada mengawali. Kenapa? Lebih utama melanjutkan kebaikan itu lebih utama daripada mengawali. Kenapa? Karena kalau iso melanjutkan mesti orang awali. Kalau bisa awali belum tentu orang lanjutkan. Sedangkan kalau utama ada bagian akhirnya kita lama-lama lebih khawatir. Itu nasbar ulama hikmah khairi khairun min baqi. Menyempurnakan kebaikan itu lebih utama daripada amalan. Dan salah satu sebab amal itu dilipat-gandakan adalah ketika amal itu dikerjakan dengan kontinu, dengan langgeng. Di dalam kitab Asbab Tafadul Bainal Amal karya Profesor Ibrahim bin Amr al-Bukhari, beliau menyimpulkan ada sebab-sebab amal itu bisa menjadi lebih besar pahala. Dan seorang yang cerdik mesti berusaha agar amalnya walaupun sederhana nilainya istimewa. Salah satunya atau sebutkan berbaik. Yang pertama pengaruhnya. Jadi walaupun pekerjaannya sama, kalau keikhlasannya berbeda saja, berbeda, maka dia dipengaruhi. Ketika beramal, ingat niatnya tulus. Yang kedua, amal itu berlipat ganda pengaruh sesuai dengan syariat dan tuntunan. Semakin amal itu sesuai dengan syariat tuntunan yang dibawa Nabi SAW, maka amal itu semakin mulia, semakin tinggi. Yang ketiga, pengaruh kemuliaan dan kesolehan seorang. Ketika seorang semakin mulia dari Allah, semakin bertakwa, semakin berilmu, semakin soleh, maka amal lebih dilipat-gandakan. Makanya kita perlu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, supaya amal-amal kita lebih berlipat-gandakan. Kemudian yang keempat, amal itu berlipat ganda pahalanya disebabkan karena tempat. Seperti sholat jam di masjid lebih utama daripada sholat di rumah, apalagi di Masjidil Haram, ya. Maka lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi adalah pengaruh
karena sudah di masjid haram. Jadi orang. Kemudian yang keenam, amal itu berlipat ganda sebabnya pengaruh waktu. Seperti bulan Ramadan, apalagi malam Lailatul Qadar, pengaruh waktu. Kemudian yang ketujuh, di antara sebab amal itu berlipat ganda adalah karena pengaruh manfaatnya. Ada amal yang manfaatnya kembali kepada pelakunya dan kami. Ada amal yang manfaatnya itu hanya kepada pelakunya, tapi ada amal yang pahalanya kembali kepada orang lain manfaatnya. Seperti ilmu, seperti bantu orang, ya. Itu manfaatnya untuk dia. Ya, ketika amal itu manfaatnya kembali ke orang banyak, itu lebih mulia daripada amal sunnah yang manfaatnya yang kembali pada pelaku. Yang kedelapan, amal itu berlipat ganda pahalanya diantara karena pengaruh hukum wajib. Yang wajib lebih berlipat ganda daripada amal sunnah. Kemudian diantara juga amal itu berlipat ganda karena amal itu dikerjakan dengan kontinu, istiqomah. Oleh karena itu Nabi SAW kalau mengamalkan sesuatu beliau itu kontinu. Dan beliau juga bersabda, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa iqbal. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dikerjakan dengan langgeng, istiqomah, walaupun amal itu sederhana. Orang sholat umpama malam bisa mikir 3 rakaat rutin, lebih mulia daripada yang bisa rakaat banyak tapi cuma sebulan sekali. Sholat duha 2 rakaat rutin lebih mulia daripada seorang yang sholat duha ya 8 rakaat atau sebenarnya mengatakan 12 rakaat. Artinya kontinu. Begitu pula amal-amal yang lain, ketika dikerjakan dengan kontinu, dengan istiqomah, itu memberikan pahala plus. Nah, kalau kita kembali pada bulan Ramadan, kebanyakan sebab-sebab berlipatnya pahala itu ada pada bulan Ramadan. Sisi keikhlasan. Paling hebat ibadah yang mengandung makna keikhlasan dan mengajarkan keikhlasan adalah puasa. Berpuasa. Kenapa? Puasa itu rahasia antara diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini akan hanya ingin pakai apa? Maka luar biasa. Sehingga berfirman, fa'innahu li wa ana azibi. Kulli ada dalam semua amal ada tutupnya. Pahalanya terbatas. Secara umum sampai 10 lipat, 30 lipat. Ya. Cuma kalau puasa tidak terbatas. Fa'innahu li, puasa itu mau keikhlasan. Wa ana azibi. Dan aku yang akan membalasnya. Di samping itu juga puasa mengandung makna sabar. Sabar dan ketaatan. Ada tidak puasa dalam puasa? Ada. Kalau tidak sabar, semoga. Yang kedua, sabar dan menghadapi larangan. Menjadi larangan. Ada tidak? Ada. Jangankan yang haram juga
yang asalnya mubah saja dengan ibadah. Yang ketiga, menghadapi ujian kehidupan yang baik, lapar, ya, gagal, Ramadan kadang sambil tani, Marisa, ya, capek, tetap puasa. Di antaranya kesabaran. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupi orang-orang sabar itu dengan pahala tanpa hisab. Makanya puasa luar biasa. Al-Alama, seorang ulama besar, Ibnu Rajab mengatakan orang yang berpuasa itu punya dua jihad. Yang pertama jihad binahar, yang kedua jihad billah. Ketika siang hari dia jihad dengan puasanya. Kemudian yang kedua ketika malam hari dia berjihad dengan sholat tarawih. Dan ini ibadah juga luar biasa. Puasa maksimal, tarawih maksimal, ini luar biasa. Kalau zakat kan bagi orang yang mampu, tidak ada boleh. Walaupun ada amal-amal yang memang mulai dari Ramadan ada puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga kedermawanan, yang keempat baca Quran, kemudian yang kelima doa. Itu ibadah aku pada dalam. Tapi kalau seorang bisa wujudkan puasa dengan sholat tarawih, insya Allah yang lainnya akan ngefek. Karena sholat tarawih benar-benar panjang, baca Quran, ya. Jadi orang puasa pikir dia mustajab doa. Itu. Jadi kembali kepada pembahasan sebab amal itu berbagai istiqomah. Maka penting istiqomah. Ahabul amal Allah adwa bukan amal yang paling utama adalah amal yang dikerjakan dengan walaupun amal itu sedikit. Makanya Ramadan ini sudah berjalan 15 hari. Kadang-kadang ada rasa lemahnya, kadang-kadang ada rasa tidur. Awalnya tarawihnya luar biasa, sopal terus, sopnya terus sampai barat. Kalau sudah sampai mau pertengahan atau menanggi, sopnya maju bukan meningkat, tapi maju sudah berpulang. Itu terlihat sedikit sebagian. Ya, ada bukti. Dan memang iman itu bertambah, semangat juga, dan berbuat dan meningkat. Itu realitas. Nah, bagaimana caranya? Supaya amal-amal yang telah kita kerjakan dengan maksimal itu bisa berlanjut sampai akhir, ya. Dan bagaimana caranya kekurangan-kekurangan yang ada itu jadi sempurna. Ada resep Nabi. Hadis ini luar biasa, perlu kita jadikan sebagai motivasi kita dalam seluruh amal kebaikan dunia kebaikan akhirat. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda bagian awalnya ihris ala maifa'u wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jiz atau wala ta'jizana atau wala ta'jizana. Yang pertama, semangatlah menggapai yang manfaat bagimu. Yang kedua, mintalah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, jangan lemah, jangan malas, jangan tidur. Coba perhatikan. Kalau dalam mewujudkan kebaikan dunia akhirat, terutama Ramadan ini,
Kalau kita bisa mewujudkan hadis ini, wasiat Rasul ini, insya Allah hasilnya maksimal. Yang pertama, al-hirs, semangat. Terus nggak boleh putus, nggak boleh malas. Yang kedua, karena manusia sifat apapun pasti ada kelemahan, tidak akan mampu berbuat berkat pertolongan Allah. Maka butuh yang kedua, al-musta'idillah, minta pertolongan pada Allah. Seorang kadang ada malas, sehingga pesan berikutnya jangan lemah, jangan malas. Berarti ada dua yang perlu kita wujudkan dan ada satu yang perlu kita hindari. Apa yang pertama? Semangat. Yang kedua, kita pertolongan pada Allah. Yang ketiga hindari, jangan malas, jangan lemah, jangan bisa. Jadi ini luar biasa. Kita awal dari pertama, konsep sukses, termasuk konsep sukses Ramadan ini yang pertama adalah harus semangat. Kalau awal Ramadan ceritanya semangat, bahagia, luar biasa. Ya, baca Quran semangat, tarawih semangat, full masing-masing. Begitu pula jangan semangat. Lah bagaimana supaya semangat ini tidak punah? Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita tanamkan dalam diri kita bahwa manusia ini hidup di dunia untuk ibadah. Dan Ramadan ini musim panennya orang ibadah. Musim panen. Kalau seorang nggak panen di dalam Ramadan, sudah panen di waktu yang lain. Makanya Rasulullah SAW pernah mimbar, kemudian mengatakan amin, amin, amin. Lihat. Selain itu sama Rasulullah beliau mengatakan rawi ma'an itu celaka seorang. Salah satunya adalah man adraka Ramadan hatta salih wa yaghfirullah wa la yaghfirullah. Celaka seorang berjumpa Ramadan sampai Ramadan selesai dan dosanya berulang. Berarti enggak panen. Musim tidak panen, maka tetap sudah roliman celaka orang. Musim panen tidak panen, sulit jangan kerjakan. Nah, untuk mewujudkan ini kita tanamkan dulu kita hidup ini di dunia untuk ibadah ini sekarang mewujudkan makna dan tujuan kita. Lihat dua ayyukum ahsanu amalan. Allah menciptakan manusia untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Ada tafsiran dari kita lihat ayyukum ahsanu amalan itu akhlasu aswabu, siapa yang paling ikhlas dan siapa paling benar ibadah. Berarti butuh keikhlasan, butuh mencocokkan amal dengan tujuannya. Imam Ghazali menyebutkan mana firman Allah ayyukum ahsanu amala adalah atba'uhum, orang yang paling taat dan orang yang paling sedang berjalan taat. Atba'uhum selalu kekamuan orang paling taat, orang paling sedang berbuat kebaikan. Nah ini kalau kita ingat tentunya oleh Allah setelah Ramadan ibadah bila perlu ya orang kalau sudah punya kecukupan maka tidur sih naik sibuk ibadah itu luar biasa. Nah tak kira kalau lama sekali bersama kok bisa mencatat Quran itu kali padahal mencatat Quran selain Ramadan kurang dari 3 hari. Tapi kalau Ramadan bulan Quran maka tidak banyak. Imam Syafi'i itu karena berapa kali? 60 kali. Mungkin atau tidak? Mungkin.
Kalau kita ukur dengan kehidupan kita, tidak mungkin. Kita malas, mereka semangat. Kita makannya ribet ya, mereka mungkin ya. Ekspor dan baju, bisa butuh masak, nggak butuh cuci piring, ya, bisa butuh cucian, ya, sekarang dan murah, ya. Umur itu ada 150.000, itu tak kira dipakai makan 1 bulan dicukupi, bisa saja. Itu masalahnya. Mereka yang bisa. Waktunya berarti kami waktu yang terus semangat luar biasa. Keberadaan juga luar biasa. Berarti kalau 1 bulan di 60 kali, berarti kalau sudah lewat 15 hari, berarti sudah berapa kali? 30 kali. Sampai nggak usah nolnya di sebelah kanan, nol sebelah kiri ya sapi. Ini ya. Sepertiga. Gak perlu semuanya. Akhir Ramadan bukan 60 nol sebelah kanan, nol sebelah kiri udah berapa kali? Bisa 6 kali. Luar biasa. Itu biasa. Bisa itu bukan nol ini. Kanan kiri. Bisa nggak? Bisa. Loh, sambil bisa tuh bener orang bisa. Bisa ya maksudnya. Dan di rumah banyak gangguan, pasti cara bisa ngaji. Karena ada contohnya kan, tukang beca kan beberapa kali, seminggu sekali. Karena kalau ada penumpang ngaji terus, bukan biasa. Itu sampai sebelum lama terlambat benar dari sampai 60 kali. Kita nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita ukur semangat dulu dengan pemalasan kita. Mungkin karena menurut orang yang biasa baca Quran yang hafalnya kok itu murojaah 9 jam selesai. Yang hafalnya kok berapa itu bisa 9 jam bisa. Jangan sampai. Jadi Ramadan ini tertanam kita ini kesenangan. Yang kedua, sebutkan sama sholat Muslim itu, di antaranya perlu kita sampaikan diri kita. Sampaikan untuk melanjutkan amal Ramadan. Dengan cara apa? Di antaranya adalah dengan kita sadarkan diri kita kalau Ramadan itu sudah sebentar. Dan memang itu masalah Quran. Ayyamam ma'dudat, ya. Ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari saja. 1 bulan lama sebentar. 15 hari tak cross. Apalagi kalau dihitung, cuma dihitung tidak sibuk dengan amalnya, sibuk dengan hitungnya yang merasa suwe. Tapi kalau sibuk dengan amalnya, semakin semangat, koyok-koyok sebulan kurang. Pilot sebulan ditambahin, tak kurang. Oleh karena itu, Al-Quran ketika menyebutkan Ramadan itu banyak ayam ma'dudat, hanya hari-hari yang terbilang berapa hari toh, sebulan berapa hari. Itu ada isyarat yang pertama, itu menunjukkan rahmatnya Allah. Allah tidak jadikan Ramadan puasa setiap hari sebenarnya. Kalau seperti sholat tiap hari, tapi cuma sebulan masalah. Yang kedua, disebutkan hanya hari terbilang sebentar itu supaya terasa ringan dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita sadar Ramadan cuma beberapa saat saja, harus manfaatkan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan. Kemudian berikutnya, bagaimana supaya kita bisa menyabarkan diri kita melanjutkan Ramadan maksimal? Ingat keutamaan Ramadan itu tidak ada pada hari yang coba kita mensoma Ramadan, sebutkan Ramadan. Dan sikap puasa Ramadan. Dasarnya iman mengatakan pada di akhir setelah
Maka siapa setiap malam terakhir di bulan Ramadan, biasanya iman mengatakan di ambil setengah berapa? Ini. Kau utama Ramadan ini kita tahu terus. Ingat, surga baru raya hanya untuk orang berpuasa. Begitu pula, di situ ada waktu-waktu doa yang orang puasa mustajab. Seterusnya, nah, kalau tidak ingat keutamaan Ramadan ini, insya Allah akan motivasi. Kita sampai dari diri kita dengan ingat kemuliaan Ramadan. Ini tidak sembarangan dari. Makanya orang yang telah meninggal dunia, kalau dia bisa balik, dia pergi balik. Dan yang paling mereka inginkan balik adalah bisa hidup kembali di bulan Ramadan. Karena sangat agung itu. Cuma kan sudah bisa. Kemudian berikutnya, untuk menyadarkan diri kita beramal Ramadan ini, kita tanamkan bahwa kita ini berjumpa Ramadan itu diberikan oleh Allah. Ini makin gak sekarang. Orang-orang bersama kita kemarin sebagai sudah tidak bersama kita. Mereka sudah berdoa kita dengan amal-amalnya yang akan mereka mengucapkan. Jangan kita masih ada kesempatan beramal, ada kesempatan puasa, tarawih, ada istighfar, bisa tobat, seperti maka ini kesempatan. Kemudian yang bersama kita lalu tidak bersama kita sebagainya. Dan begitu pula yang berjumpa Ramadan ini belum tentu berjumpa Ramadan depan. Nah, itu kalau tanamkan insya Allah bedanya. Walaupun berharap semoga bisa berjumpa Ramadan berulang kali. Kita bisa berlafiat, bisa ibadah puasa lagi. Cuma perlu kita tanamkan. Ini seorang berjumpa Ramadan terima dengan iman tidak boleh selesai. Kalau kita syukuri, kita harus. Kemudian tidak lagi supaya semangat, ya, bahwa amal-amal itu manfaatkan siapa? Itu diri kita sendiri. Jangan dia kurang malas, kemudian tidak tenang. Jangan dia kurang rusak, kemudian ikut rusak. Tapi ketika dia kurang baik, kita bisa terbaik. Kalau dia kurang rusak, kita bisa tetap baik. Supaya terus karena amal itu kita sendiri. Orang tidak menanggung. Kita tidak menanggung kedudukan orang lain. Orang tidak menanggung keluaran kita. Makanya ini perlu kita tanamkan bahwa amal-amal itu kita beri kesempatan orang. Jadi pesan pertama dalam hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iblis al-Fal supaya semangat dalam lagi satu tanamkan dalam jiwa hidup itu. Yang kedua, tanamkan dalam jiwa Ramadan itu sebentar, bermanfaat. Yang ketiga, tanamkan dalam jiwa kita tentang kemuliaan bulan Ramadan. Yang keempat, tanamkan dalam diri kita bahwa bersama Ramadan di mana agung. Ini tidak bisa dilakukan setiap orang. Kemudian yang kelima, tanamkan dalam diri kita bahwa amal-amal kita menggunakan itu bisa ikhlas dan tahu. Yang kedua jangan lupa, ini kuncinya puasa itu kita tahu kepada Allah. Kita bisa puasa, bisa tarawih, bisa ibadah, bisa ini perlu tekankan karena ini akidah. Puasa bila jangan senang kita saja bisa nggak bisa. Nah, kita tahu kepada Allah. Kita tahu karena ini sendiri ibadah dan hanya dengan pertolongan Allah manusia sendiri nggak bisa, orang akan bisa menjalankan amal soleh ibadah kecuali dengan berdoa. Siapapun akan bisa. Ya, karena manusia lemah. Tidak tahu dia kapan mati, tidak tahu dia kapan sakit. Walaupun sehat, tidak tahu dia kapan sakit. Maka seorang bisa ibadah dengan pertolongan Allah. Maka kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna ala dzikrika syukur musibah. Ya Allah, berikan pertolongan untuk bisa terus ingat padamu, syukur padamu, dan memperbaiki ibadah kepada
Yang terakhir, ingat terus nih, wala taksis, jangan malas, jangan putus asa, jangan lemah. Jalankan dua, tinggalkan satu. Pertama tadi, semangatlah mengenai manfaat bagimu. Yang kedua, minta kepada Allah. Yang ketiga, jangan malas. Terutama di bulan yang mulia ini. Sudah itu aja ingat-ingat, kita jadikan modal untuk sampai akhir Ramadan. Kasih Ramadan itu selesai. Yang lainnya berbeda-beda. Saya selalu kita setelah Ramadan ketiga. Yang ketiga juga sisanya Ramadan ini lebih mulia daripada yang telah sebagai akhir itu. Emang nyampaikan malas harus sampai dievaluasi. Sing apik diterusno, sing kurang apik disempurna. Ini yang kita bahas. Motivasi untuk diri sendiri dan kepada teman-teman semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan dan kemudahan dalam beramal ibadah dan beramal saleh, beramal kebaikan, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma inna ala taqwaha وزكها من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا. اللهم اغفر عوراتنا وعوراتنا وارفع بين أيدينا وخلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ونعوذ بالأرض من كتاب ربنا. اللهم اشف الله ومرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اشف الله ومرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم إما رمضان علينا رمضان الصيام والقيام والعبادات والعمل الصالح يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال واجعلنا وإياكم من المستقيمين على دينه وعلى سنته واجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.